Pagi anak-anak kelas 9, kembali kita akan belajar materi kita yang selanjutnya. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar, Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami mengerti setiap materi yang akan kami pelajari. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak, siapkan alat tulisnya, jangan lupa catatannya. Kita akan masuk ke dalam materi kita yang keempat. Materi kita yang keempat adalah gereja yang bersaksi. Ingat, gereja itu bukan berbicara bangunan, ya. Gereja yang bersaksi itu tidak bicara bangunannya yang bersaksi. Misalnya bangunan mewah, maka dia akan mendapatkan kesaksian yang wow, bukan. Tetapi gereja di sini adalah berbicara mengenai orang-orang percaya, yaitu kalian dan Mem. Kita akan masuk pengertian menjadi saksi. Kelihatan ya. Kalau nanti misalnya ada yang tidak jelas catatannya, nanti boleh WA ke Mem Japri ya. Nanti Mem kirim filenya ya. Pengertian menjadi saksi. Saksi dalam bahasa Ibrani, ingat, Ibrani itu berarti perjanjian lama, Yunani perjanjian baru. Oke. Ibrani, dalam bahasa Ibrani kata saksi itu ditulis dengan ana. Artinya menjawab, bukan bahasa Arab anna bahana, bukan ya. Tapi anna, menjawab. Dan bahasa Yunani martureo. Asal katanya martus, marturia, marturion. Dari kata martureo inilah muncul kata martir. Kita tahu martir itu adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang menjadi saksinya Tuhan. Sehingga kita dapat definisikan bahwa saksi adalah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Contohnya dalam Alkitab itu adalah para rasul, yaitu saksi utama tentang hidup dan karya Yesus. Jadi apakah kita bisa menjadi saksi Tuhan? Ya, bisa. Lewat apa? Sesuatu yang telah kalian lihat. Mungkin kalian nggak melihat secara kasat mata, tetapi melihat secara rohani. Yaitu apa yang kalian alami. Misalnya kalian mengalami pertolongan Tuhan dari sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Itu menjadi saksinya Tuhan. Kalian menjadi saksinya Tuhan, menceritakan bagaimana ketika kalian percaya kepada Tuhan, kalian mengalami mujizat, mengalami kemenangan. Itulah saksinya Tuhan. Selanjutnya ayat Alkitab yang menjadi saksi, yaitu di Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di mana Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk anak-anak coba dicatat ya. Yerusalem itu berbicara lingkungan keluarga kita. Yerusalem itu berbicara lingkungan keluarga kita. Nanti kalau ada ulangan bisa jawab ya. Yerusalem itu lingkungan keluarga kita. Yudea itu orang sekitar kita. Sekitar kita ya. Sekitar kita. Mungkin tetangga-tetangga kita ya. Samaria ini kepada orang yang belum kenal Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi artinya di mana kamu berada, mau di sekolah, mau di rumah, mau di dapur, mungkin di rumah oma, opung, nenek, apalah saudara kamu. Mungkin kamu lagi jalan-jalan ke mall, itu ujung bumi di mana kamu berpijak. Kamu harus jadi saksinya Tuhan. Ulang lagi, Yerusalem di keluarga kamu, Yudea orang sekitar kamu, mungkin tetangga-tetangga kamu, Samaria orang yang belum kenal Tuhan, sampai ke ujung bumi, yaitu di mana kamu berada, kamu jadi saksinya Tuhan. Oke ya. Selanjutnya, contoh hidup remaja yang bersaksi. Yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Tapi Mem kan sekarang ulangannya online, boleh dong mencontek. Oke, mungkin guru bilang silakan buka buku, buka internet, tetapi kamu menconteknya jawaban teman, itu yang tidak boleh. Ya. Misalnya, aku malas berpikir, malas cari jawaban di internet atau di buku. Kamu mulai minta foto dari teman kamu jawabannya. Itu tidak boleh. Itu kamu tidak menjadi saksi.
tapi kamu malah hidup di dalam dosa dan ketidakbenaran. Kedua, tidak berdusta, mau berkata jujur. Iya, iya, tidak, tidak. Yang ketiga, contoh hidup remaja bersaksi, hidup dalam kekudusan. Tidak merokok, tidak menonton film porno, pikirannya selalu positif, nggak negatif. Nah itu ya, hidupnya belajar takut akan Tuhan. Yang keempat, melakukan firman Tuhan. 10 perintah Tuhan ya. Yang kelima, mengasihi semua orang bahkan yang membenci kita. Melakukan firman Tuhan salah satunya beribadah kepada Tuhan Allahmu, hormati orang tuamu. Baca ya 10 perintah Tuhan apa aja. Nanti itu akan ada pertanyaan kalau ulangan. Mengasihi semua orang bahkan yang membenci kita. Selanjutnya cara untuk mencegah pengaruh buruk. Ya anak-anak remaja ABG, pengaruh buruk itu sangat kuat loh buat kalian. Apalagi ketika belajar online, terkadang tiba-tiba muncul aja tren video porno. Hati-hati ya. Nah, untuk mencegah pengaruh buruk, pertama kita harus rajin berdoa. Bukan hanya doa makan, doa makan doang sehari 3 kali. Mem saya doa berapa sehari 3 kali, doa makan pagi, makan siang, makan malam. Nah itu mah bukan. Puji Tuhan ya kalau kalian berdoa. Tetapi kalian berdoa pagi hari sebelum memulai aktivitas, belajar berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Di malam hari belajar juga berdoa, bersyukur sama Tuhan untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan, itu untuk mencegah pengaruh-pengaruh buruk ya. Yang kedua, terlibat aktif dalam persekutuan remaja Kristen. Belajar punya komunitas. Ya, komunitas di gereja dengan teman-teman percaya sama Tuhan. Sehingga apa? Kalian tuh tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan teman-teman yang beri dampak negatif. Kalau kalian punya teman yang mungkin merokok, mungkin seringnya nonton film porno, mungkin teman-teman yang suka mencontek, bukan berarti nggak boleh berteman, tapi jangan bergaul. Beda berteman dengan bergaul ya. Kalau cuma sekedar teman ya udahlah, say hello selesai udah. Tapi kalau bergaul itu artinya kalian mengikuti pergaulannya. Yang keempat, memiliki pendamping rohani sebagai teman berbagi. Misalnya kalian di gereja ada kakak rohani, belajar sharing ya, kalian punya pergumulan apa supaya saling menguatkan. Kalau mungkin anak-anak kelas 9 juga ada yang punya ingin sharing dengan Mem, boleh silakan WA. Karena kakak kelas kalian yang dulu sampai sekarang ada yang suka sharing sama Mem ya, dia bertanya tentang firman, Mem jawab. Karena apa? Karena kita perlu pendamping rohani untuk teman berbagi. Jadi jangan disimpan sendiri kalau punya pergumulan ya. Selanjutnya tuh Mem gak kasih banyak materi untuk materi ke-4 ini ya. Selanjutnya nanti Mem akan kirim artikel tentang Nick Fujisik ya. Kalian baca dengan cermat artikel yang dibagikan. Kemudian tuliskan apa saja yang menginspirasi kamu dari kisah kesaksian itu. Ingat, Mem tidak mau seperti kemarin ya, ada ngirim jawaban singkat-singkat. Tapi namanya artikel begitu panjang. Coba kalian apa sih yang menginspirasi kalian? Kalian ceritakan dari kisah Nick Fujisik. Lalu kedua, tuliskan pengalaman apa yang pernah, bukan pernah ya, ini pernah kamu alami bersama Tuhan. Pasti setiap orang punya pengalaman bersama Tuhan ya. Baik itu pertolongan Tuhan yang kamu terima, mungkin kesembuhan, mungkin Tuhan tolong kamu dari kecelakaan, mungkin Tuhan tolong kamu saat kamu dalam kesulitan keuangan, keluarga kamu atau apa. Tuliskan pengalaman apa yang pernah kamu alami bersama dengan Tuhan. Dan tugas ini dikumpulkan hari Senin tanggal 24 Agustus. Semua tugas-tugas anak kelas 9 tolong ya. Semua tugas-tugas kalau yang dikerjakan di buku tetap di satu buku. Kalau ada yang Mem suruh di kertas HVS itu jangan hilang karena itu akan dikumpulkan. Oke? Ya. Materi tidak banyak, kalian bisa pelajari bagaimana tadi dikatakan belajarlah untuk jadi remaja yang bersaksi ya. Materinya tidak panjang ya. Ya, mungkin untuk materi sekarang nggak panjang karena memang cuma sedikit materinya ya. Jadi ingat, kalian adalah saksi-saksinya Tuhan.
Milikilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sikapmu, perkataanmu, tingkah lakumu, itulah yang menjadi kesaksian. Bukan ketika kamu berkoar-koar bilang, percaya Yesus, kamu selamat. Bukan. Tetapi dari pribadi kita, sikap hati kita, perilaku kita, perkataan kita. Itulah yang menjadi kesaksian buat orang-orang. Jangan lupa tugas, nanti artikel yang dikirim, dibaca dengan seksama, dijelaskan apa yang kalian dapat dari kisah Nick Vujicic ini yang menginspirasi kamu tentang Nick Vujicic ini ya. Lalu tulis juga kesaksian kamu, apa yang Tuhan beri buat kamu, pertolongan apa yang kamu alami. Bahkan mungkin di kondisi-kondisi seperti ini, mungkin pengalaman keluarga kamu dengan Tuhan boleh kamu saksikan. Dan semua tugas harus dikumpul dan disimpan, diarsip di rumah. Nanti ketika masuk sekolah itu semua memang akan periksa, karena itu akan jadi portofolio kalian. Oke, materi selesai. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk materi hari ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang gereja yang bersaksi. Tuhan ajar kami untuk menjadi anak-anak kelas 9 Mulia Wacana yang juga menjadi saksinya Tuhan. Baik di keluarga kami, lingkungan sekitar kami, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas ya, tetap jaga kesehatan. Kalau ada yang materi nggak jelas, boleh WA langsung ke Mem, nanti Mem kirim filenya. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.